يا من يرى ولا يرى، يا من يرى ولا يرى، فمن عمل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat kepada kita seberataan, sehingga kembali di hari Ahad siang ini diperkenankan untuk kembali duduk di majelis ilmu, melanjutkan kegiatan majelis ilmu kita, sekalian majelis zikir ratibul atas, yang mana harapan kita mudah-mudahan kegiatan majelis ini membawa kebaikan gesan kita seberataan. Harapan kita mudah-mudahan majelis taklim kita ini di desa kita ini menjadi ladang kita untuk bercocok tanam agar dapat buah-buah kebaikan akhirat. Dan kita selalu mendoakan mudah-mudahan siapapun yang terlibat untuk lancarnya kegiatan majelis ilmu mingguan kita ini, baik itu jamaah majelis atau panitia majelis yang membantu mempersiapkan kegiatan majelis, membantu untuk merapikan kegiatan majelis, mudah-mudahan seberataan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Untuk memberi semangat kepada seluruh jamaah majelis dan panitia majelis, kalau berbicara tentang ganjaran pahala yang akan diterima panitia majelis, yang akan diterima orang-orang yang membantu persiapan majelis, berbicara tentang keutamaan besarnya pahala orang yang membantu kegiatan majelis. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, ujar sidin, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, yang artinya barang siapa yang turut andil mempersiapkan peperangan di jalan Allah, sungguh laksana orang tersebut bagaikan telah turun ikut berperang.
Barang siapa yang mempersiapkan persiapan perang, mempersiapkan makanan dan minuman atau konsumsi para mujahidin untuk berperang, mempersiapkan kuda-kuda yang dipakai gesan perang, mempersiapkan baju-baju jirah yang dipakai untuk berperang, atau bahkan untuk ma'asah pedang demi pedang para pejuang yang dipakai untuk perang. Mempersiapkan juga kesiapan perang, walau inya kada turun lapangan. Faqad ghaza, jar Nabi. Sungguh orang tersebut bagaikan telah berperang. Artinya bagaikan orang tersebut terlibat langsung dalam peperangan, dan pahala yang diperoleh mujahidin, mereka pun yang mempersiapkan dapat juga. Diambil dari hadits ini pun masuk kepada persiapan kegiatan keagamaan yang lain. Terutama masalah kesiapan majelis ilmu. Karena kita tahu majelis ini, yang mingguan ini, ada persiapan, menyusuni kipas, ambal, menyusuni meja-meja, memperhatikan kesiapan listrik, memperhatikan kebersihan wadah gesan duduk, memperhatikan minuman nang gesan dibagi, memperhatikan kain penyekat atau pembatas, memperhatikan macam-macam persiapan majelis lain, memperhatikan bagaimana kondisi alat-maalat. Siapapun dari kita yang turut terlibat dalam kesiapan majelis, faqad ghaza, maka inya bagaikan orang yang mengajar di majelis itu. Pahala yang mereka dapat bagaikan mereka yang mengajar di majelis tersebut. Sebagaimana tadi orang yang mempersiapkan peperangan, faqad ghaza, jar Nabi, maka inya bagaikan telah turun berperang. Hal ini harus ada terus di kepala kita supaya paham tentang pentingnya peluang untuk menggapai dan meraih besarnya ganjaran pahala. Ada peluang, kita lihat majelis belum siap, kadusah disuruh, kadusah betunjulan. Ini gasan kita juga. Ini untuk kita juga. Ibarat kata tuh ada celah untuk meraih kebaikan besar, jangan disia-siakan, jangan betunjulan. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Dan ini berlaku bukan hanya mempersiapkan kesiapan majelis, turut membantu juga dalam terbangun majelis, turut membantu masalah transportasi jamaah majelis, lebih-lebih transportasi mereka tuan guru yang mengajar di majelis. Segala apapun yang berkaitan tentang kegiatan majelis dan inya turut mempersiapkan di situ, maka yang ia raih besaran pahala sebagaimana keutamaan mereka yang mengajar di majelis tersebut dan mereka yang belajar. Dan kita sudah mendengar
sebesar apa keutamaan al-muta'allimin, orang-orang nang belajaran di majelis, luar biasa. Begitu pula pahala yang diraih kawan-kawan kita yang turut mempersiapkan kegiatan majelis ilmu. Kembali kepada kitab kita Lubabul Hadits. Di pertemuan terakhir masih seputar bab ke-21. Sampai kepada hadis yang kelima. Qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan 'anillahi ta'ala, ana ma'a 'abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Ini sudah kita baca. Ujar Allah dalam hadits qudsi, aku bersamaan dengan hambaku. Aku bersamaan dengan hambaku ketika ia berzikir mengingatku, dan ketika kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Hadits ke-6, qala sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi ta'ala bil ghadati wal 'ashiyyi afdalu min darbis suyufi fi sabilillah. Berzikir kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala bil ghadati, di pagi hari, wal 'ashiyyi, dan di malam hari, afdal min darbis suyuf fi sabilillah, itu lebih afdal dari memukulkan pedang di jalan Allah. Lebih afdal dari memukul pedang di jalan Allah. Berzikir pada Allah Ta'ala di pagi hari. Sebagian ulama mengatakan di pagi ini setelah sholat subuh sampai menjelang isyraq. Zikir kepada Allah di pagi hari. Wal 'ashiyyi, 'ashiyyi di malam hari. Bisa dikatakan habis maghrib sampai sebelum isya masuk. Sebagian ulama lebih mengutamakan menit-menit menjelang masuk maghrib, menit-menit
sebelum adzan maghrib. Zikir di waktu-waktu tersebut artinya di awal sebelum terbit matahari, artinya habis subuh, dan sebelum atau sesudah terbenam matahari, itu afdal, pahalanya lebih afdal, lebih besar dari memukulkan pedang. Maksudnya memukul pedang lebih afdal dari berperang menggunakan pedang, dipukulakan pada orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Pahala zikir di dua waktu tadi lebih besar daripada hal tersebut, daripada berperang menggunakan pedang. Dan ini kada sembarangan orang kawa menggawi. Yang mana kita lihat terkadang di waktu-waktu tersebutlah kita ini sibuk. Habis subuh, apalagi yang begawi siap masuk pagi dan yang lain, hanya imbah bersubuh pakai seragam turun dah siap dijemput. Menjelang maghrib godaannya luar biasa. Menunggu senja, ada nang mangupi santai, ada nang santai di muka rumah bacari kutu, ada nang JJS jalan-jalan sore. Seandainya kita gunakan dua waktu itu untuk zikir pada Allah, pahalanya ganal maksud Nabi. Tapi berbicara zikir pada Allah, kada mesti juga itu harus di masjid, di rumah. Ketika kita beraktivitas pun, beberapa kali zikir kita baca, entah istighfar, entah sholawat. Yang penting di dua waktu itu ada zikirnya. Dalam keadaan apapun, dapat keutamaan ini. Lagi santai mengopi menjelang senja, melihat matahari terbenam di pinggir laut, kada ada laut di Duhan. Menikmati suasana senja boleh, tapi isi zikir juga. Muntung sambil berzikir, sholawat kah, istighfar kah, dapat keutamaan ini. Begitu pula habis subuh, ketika sibuk sudah pakai seragam, hendak begawi, dijemput tulak kegawian dan yang lain, tulak ke kantor pantatan yang memantap subuh, sambil berjalan pun kawa zikir, sholawat, istighfar dan yang lain. Dapat juga keutamaan zikir bil ghadah, zikir di pagi hari itu. Hadits ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling afdalnya bentuk zikir, paling afdalnya bentuk zikir adalah lafaz la ilaha illallah. Dari sekian banyak bentuk zikir, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, paling afdal adalah lafaz la ilaha illallah. Artinya, yang hendak keutamaan hadits ke-6 tadi, setelah subuh setidaknya lafazkan la ilaha illallah sekian kali. Sebelum maghrib atau sesudah maghrib, lafazkan la ilaha illallah sekian kali. Tambah dengan zikir-zikir lain, zikir-zikir ba'diyah sholawat. Paling afdalnya zikir, intinya lafaz la ilaha illallah. Hadits yang ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, udhkurullaha dzikran khamilan.
Qila wa ma dzikrul khamil? Qala adz-dzikrul khafi. Hadits ke-8 ujar Nabi, berzikirlah kalian mengingat Allah berzikirlah kalian mengingat Allah dengan zikir yang tersembunyi atau zikir yang tidak kedengaran, khamil itu. Zikir yang kedengaran. Berzikirlah kalian dengan zikir yang tersembunyi. Qila wa ma dzikrul khamil? Sahabat pun bertanya. Sahabat pun bertanya, apa zikir tersembunyi itu, ya Rasulullah, ya sahabat? Bagaimana bentuk zikir tersembunyi itu, jar sahabat? Qala, dijawab oleh Nabi, adz-dzikrul khafi. Zikir khafi. Zikir yang khafi. Zikir yang kada nampak. Yang tidak nampak. Apa itu zikir khafi? Di hadits sebelum-sebelumnya kita jelaskan. Hadits kedua itu. Kan hadits ke-8 Nabi menyuruhkan, berzikirlah kalian dengan zikir yang khamil, zikir yang tersembunyi. Sahabat bertanya, maksudnya apa zikir tersembunyi, ya Rasulullah? Apakah harus bepatak di padang tagah? Atau di kamar sorangan dikunci? Bukan. Zikir khamil adalah az-zikrul khafi. Zikir yang tidak nampak. Apa maksudnya? Ketika hati kita merenung akan kebesaran Allah. Otak dan hati mengingat-ingat akan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Bertafakkur. Inilah zikir khafi. Sebagaimana ulun contohkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Melihat matahari, melihat bulan, hati dan otak sambil bertafakur. Luar biasanya ciptaan Allah Ta'ala. Ada matahari, ada bulan. Matahari dalam ilmu pengetahuan alam fungsinya sekian-sekian untuk seluruh kemaslahatan semesta, kemaslahatan daripada pepohonan makhluk dan sebagainya. Ya Allah, luar biasa ciptaan pian. Nah, ini zikir khafi dalam hati itu. Melihat binatang-binatang, melihat tumbuhan, pepohonan, melihat bagaimana proses tumbuhan itu tumbuh, langsung diambil bahan gesan tafakur. Luar biasa sistem nang Allah cipta, tanda Allah maha agung, maha canggih. Biji para gugur, tafakur langsung. Luar biasa. Ini pelajaran gesanku. Manakala seseorang kadang tinggi kedudukannya, bisa jadi jatuh gugur sebagaimana biji para jatuh. Oh, kan bagus gitu. Bertafakur lah. Jadi biji para gugur jangan nang dipikir kawa jadi undas skandal.
Jadi melihat proses alam, binatang, tumbuhan, bergerak dan sebagainya, jadi bahan untuk bertafakur dalam hati, menyimpulkan akan keagungan Allah Ta'ala, Sang Kreator, Pencipta. Ini zikir khafi. Dan ini disuruhakan Nabi. Dan banyak digawi nang kayak ini. Banyak-banyak kita tuh memandang melihat alam, lalu bertafakur, mengembangkan pikiran, mengembalikan akan ketakjuban terhadap ciptaan Allah. Itu bagus gitu. Tapi nang dipandang yang halal, jangan nang haram. Ada binian bungas dipandang, tafakur langsung. Subhanallah, ciptaanmu ya Allah. Betapa bagusnya tubuhnya. Ini bahlul. Yang dilihat yang halal juga, jangan nang kada-kada. Ulun tafakur bipe alasan nih kan. Begitu pula biniannya melihat lakian pina bungas putih kayak Korea plastik. Ya Allah, subhanallah, ciptaanmu jar biniannya. Salah objeknya. Cari yang halal yang dilihat tuh. Nah. Melihat proses silih berganti siang malam, bahan pulang bertafakur. Melihat bagaimana proses kehamilan, bertafakur juga. Pokoknya banyak bahan. Lebih-lebih kalau kita pernah belajar ilmu pengetahuan alam, itu bahan bertafakur berataan. Nang bahari di sekolahan menyembelih kodok, kada boleh bang sebenarnya. Dibedah kodok hidup-hidup, mempelajari anatomi tubuhnya, padahal kada boleh itu. Tapi kalau sudah terlanjur jadi ilmu di kepala, tafakuri juga. Makhluk amfibi, kawa di banyu, kawa di darat, di sate gin nyaman, padahal kada haram. Bahan tafakur itu. Uzkurullaha dzikran khamilan. Berzikirlah kalian dengan zikir yang tersembunyi. Sahabat bertanya, apa zikir tersembunyi ya Rasulullah? Zikir yang tidak nampak. Artinya memandam di hati, bertafakur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bini pina menyangit-nyangit, tafakur kita sebagai suami. Ya Allah, ini momen di mana Engkau menguji kesabaranku ya Allah. Wah, kan keren. Jangan dilawani. Bini hambuk-hambuk, muha karas kayak kayu bangkirai. Bahan tafakur anggap. Ya Allah, Engkau telah menciptakan emosi dalam hati pasanganku. Karena ulun, ya Allah, kalawasan meunjun batatangah hari. Memicu akan emosinya. Hatinya pun terbakar. Beiri dengan unjunan ulun. Kan tafakur intinya mengembalikan pada Allah. Ini mungkin di mana momen ulun harus bersabar ya Allah supaya pahala besar. Kada apa-apa kada diolahkan nasi hari ini. Contohnya nih, kan bagus melihat satu kejadian dijadikan bahan tafakur tuh nah. Cuman ingat-ingat munjun. Jangan kelawasan. Hadits ke-9, qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibad darajatan indallahi yaumil qiyamah adzakirunallaha katsira. Allahu akbar. Hadits ke-9, hamba-hamba Allah yang paling afdal. Hamba-hamba Allah yang paling afdal derajatnya. Hamba-hamba Allah yang paling afdal derajatnya di sisi Allah di hari kiamat hamba-hamba Allah yang paling afdal derajatnya di sisi Allah di hari kiamat adzzakirunallaha katsira.
adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Paling afdolnya hamba derajatnya, artinya tingkatan hamba Allah yang tinggi derajatnya di hari kiamat adalah orang-orang yang ketika di dunia semasa hidup banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aneka macam zikirnya. Zikir lisan, zikir khafi, tafakur. Intinya yang paling banyak berzikir pada Allah di dunia, ia kelak akan menjadi hamba Allah yang paling afdal derajatnya di sisi Allah hari kiamat. Yang terakhir, yang ke-10, qala sallallahu alaihi wasallam, khairul dzikri adz-dzikrul khafi wa khairul ibadati akhaffuha wa khairur rizqi ma yukaffi. Hadits ke-10, sebaik-baiknya zikir hadits ke-10, sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi, zikir yang tersembunyi tadi. Wa khairul ibadati akhaffuha, dan sebaik-baiknya ibadah adalah yang paling ringan dikerjakan tapi istiqomah maksudnya. Sebaik-baiknya ibadah, khairul ibadah akhaffuha, yang paling ringan tapi terus menerus. Wa khairur rizki, dan sebaik-baiknya rezeki adalah yang berkecukupan. Adalah yang berkecukupan. Karena dijelaskan. Berkecukupan. Khairul dzikri adz-dzikrul khafi, jar Nabi. Sebaik-baik zikir adalah zikir yang tersembunyi, yang tadi dijelaskan sudah. Wa khairul ibadah, sebaik-baiknya ibadah
adalah yang paling ringan. Maksud yang paling ringan di sini sesuai hadits Nabi di lain tempat, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling diketujui oleh Allah Ta'ala yang terus-menerus digawi, istiqamah, walau sedikit, jar Nabi. Nah, ini yang dimaksud khairul ibadah akhaffuha. Sebaik-baik ibadah adalah yang paling ringan dikerjakan, tapi terus-menerus. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling diketujui Allah adalah yang terus-menerus digawi walau sedikit. Beda dengan semangat-semangat tahi ayam. Panas-panas tahi ayam, istilah kampung tuh. Hari ini semangat ibadah. Tahajud mulai jam 1 sampai azan subuh. Sekalian nonton Portugal. Semangat ibadah berjam-jam malam. 3-4 hari bertahan. Hari kelima subuh melanda. Nah, ini artinya ibarat statistik tuh tinggi. Jalan tinggi nyung gitu ke bawah. Yang afdal itu yang sedang tapi continue. Terus ada amal tuh, sedikit aja naik turunnya. Kurvanya tuh ada polanya lah. Jangan sut, das aja langsung. Nah, itu artinya panas-panas tahi ayam dalam beramal. Semangat hadir majelis. 3 pertemuan paling semangat. 2 jam sebelum mulai sudah duduk di muka. Wah, 3 minggu semangat majelis. Tinggi kan kurvanya. Sekali pertemuan keempat, jatuh ke bawah. Oler sudah. Nah, itu tadi. Karena awal-awalnya bahimat dipaksakan, lalu sampai pada titik bosan. Coba enjoy, santai. Yang penting stabil, continue tuh. Itu yang dimaksud khairul ibadah. Akhafwa, yang ringan. Tapi terus menerus. Yang terakhir, khairur rizki ma yukaffi. Sebaik-baiknya rezeki adalah yang berkecukupan. Rezeki yang berkecukupan. Maksudnya cukup untuk kebutuhan kada berlebih dan kada kurang. Amun rezeki kebanyakan keluasan, melebihi jauh dari kebutuhan keluarga, anak dan yang lain. Ada sisa-sisa banyak, gaji sebulan 30 juta. Kebutuhan untuk sebulan anak bini ya paling 4 juta lah, makan, listrik, itu ini. Gaji 30 juta, artinya lebih dari cukup. Ini biasanya bahaya. Bahaya dari sisi apa? Nang laki berpikir banyak duit berlebih nih. Kalau menjujur bahasa, iya kan? Banyak berlebih nih penghasilan sebulan pada kebutuhan anak bini. Kawan nih sesembunyian. Di kampung manakah mencari kataraan? Kenapa? Berlebih. Tapi ini kada berataan, Bang. Tapi umum. Entah warung mana atau singgah. Amun kurang pulang. Kurang pada kebutuhan. Ngalih juga. Cekcok laki bini. Kebutuhan untuk bini, kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga kurang. Bermasalah juga. Pertengkaran terjadi. Dan kalau sudah bermasalah, kepala baasap terus bakalahi lawan bini, ibadah pasti tahambur.
Tahambur ibadah. Hari-hari tuh pian sebagai suami ranguti bini terus. Bisa kada selera ke majelis. Kenapa? Psikologi tahantam, mental kena. Kada dapat jatah 2 bulan. Lingu kapala. Pengaruh juga. Kenapa bini kada beri jatah sarik merangut? Karena kebutuhannya kada tercukupi. Makanya jar Nabi khairur rizki ma yukaffi. Sebaik-baik rezeki itu yang berkecukupan. Kada berhimat labeh, kada juga kurang benar. Stabil sesuai kebutuhan. Tapi kalau mereka nang berlebihan rezekinya, bujur pembukaannya, bagus. Bujur pembukaannya untuk membantui janda-janda dan yatim, membantuilah bukan mengawini. Membantui anak-anak yatim, membantui fakir miskin du'afa, membantui pembangunan masjid, membantui kemaslahatan jalan umum nang rusak, rezeki berlebihnya nih. Dan untuk kemaslahatan agama, kebaikan orang banyak, bagus. Tapi kalau berlebihnya tadi luput pembukaannya, ada pikiran-pikiran negatif yang ujung-ujungnya berkaitan lawan syahwat, maka itu kada bagus rezekinya. Sehingga pantaslah Nabi berkata, khairur rizki ma yukaffi. Sebaik-baik rezeki adalah yang berkecukupan. Kalau berlebih, banyak jadi orang sugih. Tapi sombong, koyo. Karena suruh sugih, hartanya berlebih. Kalung 3 buting dipakai kondangan, amas. Dikeluarkan pada baju, bang bestilah. Galang, intan, permata, emas, sampai barat tangan. Ambilakan bang tuh nasinya. Membayangkan kan? Wow, gimana? Atau bertamu orang beristilah menampaikan harta berlebih ampunnya. Nah ini bahaya. Makanya dikatakan khairu rizki ma yukaffi. Sebaik-baik rezeki yang berkecukupan. Supaya kada jatuh sombong, kada buka kepada hura-hura, dan kada tergoda dengan godaan-godaan nafsu dan syahwat. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, kita baca tahlil untuk beberapa almarhum dan almarhumah, saudara sanak famili keluarga dari jamaah majelis kita. Basariyah binti Hayya Arba'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah